Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilah Putawijaya dari kelas Ilmu Perundang-undangan A, Universitas Sriwijaya, Kampus Palembang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas merupakan unsur penting sebuah peraturan hukum. Asas menjadi dasar atau petunjuk dalam pembentukan hukum. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus berorientasi pada asas-asas hukum yang telah digariskan. Menurut Paul Scholten, asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum. Masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Yang berkenaan dengannya, ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya. Yang membedakan asas dari norma adalah asas merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, sedangkan norma merupakan aturan yang real atau nyata. Asas adalah suatu ide atau konsep, sedangkan norma adalah perwujudan dari ide tersebut. Asas tidak mempunyai sanksi, sedangkan norma memiliki sanksi, dan asas hukum merupakan latar belakang dari adanya suatu hukum yang nyata, sedangkan norma hukum adalah hukum nyata itu sendiri. Selanjutnya mengenai fungsi asas, menurut Ahmad Ali, fungsi asas terbagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi taat asas. Fungsi taat asas dari hukum itu adalah bagaimana konsistensi dapat terjamin dalam sistem hukum. Contohnya dalam hukum acara perdata, di mana dianut asas pasif bagi hakim, yaitu hakim hanya memeriksa dan mengadili pokok persengketaan yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Yang kedua, fungsi mengatasi konflik. Fungsi ini merupakan fungsi yang penting dari asas hukum. Fungsi menyelesaikan konflik di dalam sistem hukum diwujudkan dalam beberapa asas hukum, di antaranya asas lex superiori derogat lex inferiori, yaitu asas yang mengatur bahwa peraturan hukum yang hierarkinya lebih tinggi mengalahkan peraturan hukum yang hierarkinya lebih rendah. Dan yang ketiga itu fungsi rekayasa sosial. Fungsi ini dapat dilihat dari fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, baik dalam hukum maupun dalam sistem peradilan. Hal ini tentunya sangat bergantung pada inisiatif dan kreativitas para pelaksana dan penentu kebijakan hukum untuk menempatkan asas hukum sebagai instrumen untuk mendorong perubahan sosial. Dan selanjutnya, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu memerhatikan asas-asas pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma peraturan perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selanjutnya, menurut Van der Vlees, asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah asas-asas formal dan asas-asas material. Asas-asas formal yang dimaksud adalah asas tujuan yang jelas, asas organ atau lembaga yang tepat, asas perlunya pengaturan, asas dapat dilaksanakan, dan asas konsensus. Lalu, asas-asas material yang dimaksud adalah asas terminologis dan sistematika yang benar, asas dapat dikenal, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas tersebut meliputi yang pertama adalah asas kejelasan tujuan. Asas ini menyatakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Yang kedua, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
Yang ketiga, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang keempat, asas dapat dilaksanakan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Yang kelima, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, asas kejelasan rumusan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Lalu asas keterbukaan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dirumuskan asas-asas yang harus tercermin dalam materi muatan peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama, asas pengayoman. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Kedua, asas kemanusiaan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Yang ketiga, asas kebangsaan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, asas kekeluargaan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kelima, asas kenusantaraan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memerhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu asas Bhinneka Tunggal Ika. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memerhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu asas keadilan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Selanjutnya, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Lalu asas ketertiban dan kepastian hukum. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Lalu asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara. Selainkan mencerminkan asas yang telah dijelaskan tadi, peraturan perundang-undangan juga dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Antara lain dalam hukum pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah. Dalam hukum perdata, misalnya dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikat baik. Sekian penjelasan saya mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.